Halo, selamat datang lagi di sesi bedah sumber kita. Hari ini kita mau gali lebih dalam nih, bab 4 dari buku keren Brené Brown, Daring Greatly. Judul babnya The Vulnerability Armory. Atau kalau di Indonesiain mungkin perlengkapan perisai kerentanan gitu ya. Sumber kita ya langsung dari bab itu. Bener banget. Jadi misi kita hari ini apa? Kita mau coba bongkar cara-cara umum kita pakai perisai pas lagi merasa rentan. Terus, gimana sih cara mulai ngelepasin perisai itu biar lebih berani tampil apa adanya? Anda pernah kan ngerasa, aduh, nggak nyaman nih, langsung kayak pengen bangun tembok? Nah, itu yang mau kita bahas. Iya, betul. Dan Brené Brown ini lewat risetnya yang panjang ya, dia nemuin pola-pola menarik gitu gimana kita kadang tanpa sadar pakai perisai-perisai ini buat ngindarin rasa nggak enak karena yaitu kerentanan. Coba kita lihat deh beberapa yang paling sering muncul. Oke, yang pertama nih, kayaknya banyak yang ngalamin deh. Kegembiraan yang mencemaskan, atau foreboding joy. Tahu nggak sih perasaan aneh pas semua lagi lancar jaya, malah kepikiran, waduh kok enak banget ya, jangan-jangan abis ini ada musibah? Gitu kan? Kayak nungguin, apa istilahnya, sepatu kedua jatuh. Iya, persis kayak gitu. Dan Brown bilang ini ada kaitannya sama budaya kelangkaan, scarcity culture. Perasaan kayak nggak pernah cukup aman, nggak pernah cukup pasti. Bener juga ya. Dan yang menarik itu bukan cuma kita takut bahagia, tapi kenapanya itu loh. Akarnya itu dirasa takut bakal kecewa. Sama pergulatan batin soal kelayakan diri. Emang saya pantas ya sebahagia ini? Jadinya, kita malah nyamperin momen bahagia itu pakai rasa cemas, bukan dinikmati gitu aja. Ini kerentanan yang malah bikin kita sabotase happy-happy kita sendiri. Masuk akal banget. Tapi untungnya ada penawarnya nih. Brown ngasih saran. Pertama, sadari aja kalau kebahagiaan itu seringnya muncul di momen-momen biasa. Nggak harus yang heboh banget. Setuju. Yang kecil-kecil itu justru sering ya. Iya kan? Kedua, ini yang menurut saya paling ngena. Praktekkan rasa syukur. Tapi secara aktif. Saat itu juga. Pas lagi ngerasa senang, langsung sadari. Oke, ini nikmat nih. Rasain apa yang baik sekarang. Kayak ngelatih ulang otak kita buat nerima seneng. Betul, betul. Mengalami sepenuhnya. Ketiga, ya jangan disia-siain momen seneng itu. Dirasapin bener-bener, itu malah ngebangun ketahanan katanya. Ingatkan cerita Brown soal dia bikin memori visual gitu pas lagi bahagia? Itu cara bagus buat nyerap momen baik. Iya, picture memory itu. Itu bagus banget. Nah, lanjut ya ke perisai kedua, perfeksionisme. Ini perlu digarisbawahi ya, bukan soal semangat sehat buat jadi yang terbaik. Beda. Beda banget. Ini lebih kayak tameng tebal gitu buat nangkis rasa malu, kritik, atau judgement orang lain. Fokusnya jadi gimana caranya tampil sempurna di mata orang, bukan jujur sama apa yang kita rasain atau pikirin. Apa kata orang jadi lebih penting. Dan ini, kata Brown, bisa nular, hati-hati, apalagi dalam pola asuh. Nah, ini nyambung banget sama istilah Brown yang lain. Perjuangan demi kelayakan atau hustle for worthiness. Kita kayak ngerasa harus sempurna dulu baru pantas diterima atau dicintai. Padahal, ironisnya, riset Brown nunjukin perfeksionisme itu malah bisa, membunuh kreativitas dan inovasi. Wah, justru kebalikannya ya. Iya, ada kutipan bagus dari Andrea Scher. Quick and dirty wins the race. Cukup baik itu udah luar biasa baik kok. Mirip juga sama kata Leonard Cohen, ada retakan dalam segala hal. Begitulah cahaya masuk. Justru di nggak sempurnanya itu ada keindahan, ada ruang buat tumbuh. Suka banget kutipan itu. Oke, jadi kalau dua tadi lebih ke ngontrol perasaan, gimana kalau kita malah coba matiin aja sekalian? Nah, ini perisai ketiga. Mematikan rasa atau numbing. Numbing. Ini luas loh cakupannya. Bukan cuma soal, katakanlah, kecanduan alkohol atau obat-obatan aja. Oh, bukan cuma itu ya? Bukan. Termasuk juga misalnya nyibukin diri gila-gilaan sampai nggak sempet ngerasain apa-apa. Atau crazy busy gitu. Kerja melulu, makan berlebihan buat ngilangin stres. Atau ya tenggelam di internet berjam-jam. Intinya segala cara buat ngehindarin perasaan nggak nyaman. Jadi kayak pelarian gitu ya? Persis. Kayak kata Brown yang terkenal itu. Kita nggak bisa mematikan rasa secara selektif. Kalau kita matikan yang gelap, yang terang pun ikut mati. Jadi kita nggak bisa cuma milih matiin rasa sedih atau takut aja gitu, tanpa ngorbanin rasa seneng, cinta. Tepat sekali. Nggak bisa.
Yang dorong kita buat numbing ini biasanya rasa malu, rasa cemas, entah karena ketidakpastian, banyak tuntutan, atau kikuk sosial, sama rasa terputus, kesepian gitu. Ada konsep menarik nih dari Jennifer Louden soal kenyamanan semu atau shadow comforts. Gimana tuh? Contohnya ya itu tadi, scrolling medsos tanpa henti pas lagi capek atau stres. Pertanyaannya bukan apa yang Anda lakukan, tapi kenapa? Apakah itu beneran nenengin jiwa, ngasih nutrisi batin, atau cuma pelarian sesaat yang ujung-ujungnya malah bikin tambah kosong? Pertanyaan reflektif yang bagus tuh buat Anda di rumah. Pikirin deh, pilihan Anda buat menenangkan diri itu beneran menyehatkan jiwa nggak? Atau malah ngejauhin Anda dari wholeheartedness, kehidupan yang utuh hati kayak kata Brené Brown. Penting banget itu. Nah, selain 3 perisai utama tadi, Brown juga nyebutin sekilas beberapa yang lain. Ada yang namanya Viking atau korban, jadi ngelihat dunia itu hitam putih aja, harus mendominasi atau jadi korban. Nggak ada abu-abunya ya? Iya. Terus ada floodlighting, ini kebalikan dari nutup diri, malah oversharing, cerita terlalu banyak, tapi tujuannya bukan buat koneksi, lebih ke cari perhatian. Ada juga serpentining, ini kayak ngeles gitu, ngehindar dari topik atau situasi sulit, dengan cara muter-muter, berbelit-belit. Menghindar terus ya? Atau yang terakhir, sinisme dan kritik. Pakai sikap sok keren, nyinyir atau kritis terus buat ngelindungin diri sendiri dari rasa sakit atau kerentanan. Tapi sebenarnya itu justru ngehalangin kita dari hubungan yang tulus, dari koneksi otentik, dan dari keberanian buat bener-bener tampil apa adanya. Langkah pertamanya yaitu, ngenalin dulu baju zirah mana nih yang paling sering saya pakai. Oke. Jadi kita udah lihat ya beberapa perisai utama dari bab 4 dari Greatly. Ada kegembiraan yang mencemaskan, perfeksionisme, Mematikan rasa, dan tadi sekilas beberapa lainnya. Ini semua ya cara manusiawi kita lah buat nyoba melindungi diri dari rasa sakitnya kerentanan. Betul sekali. Dan penting banget buat diingat, ngenalin perisai ini dalam diri Anda itu bukan buat ngejudge diri sendiri. Wah, saya kok gini ya? Bukan. Justru ini langkah sadar, langkah awal supaya kita bisa mulai milih respons yang beda. Memilih untuk berani gitu ya. Iya, memilih buat berani tampil rapuh, tampil apa adanya, daripada otomatis ngumpet di balik perisai. Ini bagian dari perjalanan panjang menuju rasa cukup, enoughness. Merasa diri kita cukup apa adanya. Oke, nah sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan buat Anda renungkan di rumah. Dari semua perisai yang kita bahas tadi, coba deh rasain mana yang paling sering Anda pakai. Dan apa kira-kira satu langkah kecil aja yang bisa Anda coba ambil hari ini buat mulai pelan-pelan meletakkan perisai itu.